Okay, it's morning and I gonna read the same book, The Hand of the Baskerville, the fourth chapter, Sir Henry Baskerville. Meja sarapan kami dibersihkan dari awal dan Holmes menunggu dengan mengenakan pakaian panjang untuk wawancara yang dijanjikan. Klien kami datang tepat waktu karena jam dinding berdetak 10 kali ketika Dr. Mortimer muncul diikuti oleh seorang bangsawan muda. Pemuda ini kecil, bersikap waspada dan bermata gelap. Ia berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya nampak kuat, dengan alis hitam tebal dan wajah nampak kuat dan garang. Ia mengenakan setelan tweed kemerahan dan memiliki penampilan seperti orang yang menghabiskan banyak waktunya di udara terbuka. Namun, ada sesuatu di mata tajam dan sikap tenang yang ditunjukkannya yang mengindikasikan ia seorang gentleman. Ini adalah Sir Henry Baskerville, kata Dr. Mortimer. Mengapa ya, kata Sir Henry. Dan anehnya, Mr. Holmes, jika temanku ini tidak mengusulkan untuk datang kepadamu pagi ini, maka aku akan datang padamu atas usahaku sendiri. Aku mengerti bahwa kamu sedang memikirkan beberapa teka-teki, dan aku punya satu teka-teki pagi ini yang membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada yang bisa aku berikan. Silakan duduk, Sir Henry. Apakah aku memahami Anda bila mengatakan bahwa Anda sendiri mempunyai sejumlah pengalaman luar biasa sejak Anda tiba di London? Tidak ada yang begitu penting, Mr. Holmes. Hanya sebuah lelucon. Adalah surat ini. Jika Anda ingin menyebutnya surat yang sampai kepadaku pagi ini. Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja dan kami semua membungkuk di atasnya. Amplop itu berkualitas biasa saja dan berwarna keabu-abuan. Alamatnya Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. Dan tanggal pengiriman adalah malam sebelumnya. Siapa yang tahu Anda akan pergi Northumberland Hotel? Tanya Holmes. Mereka tanya Holmes sambil melirik tajam ke tamu kami. Tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Kami hanya memutuskan setelah aku bertemu Dr. Mortimer. Tetapi Dr. Mortimer tidak diragukan lagi berhenti di sana. Tidak, aku bersama dengan seorang teman, kata Dr. Mortimer. Tidak mungkin ada petunjuk bahwa kami bermaksud pergi ke hotel ini. Seseorang nampaknya sangat tertarik dengan pergerakan Anda. Holmes mengeluarkan secari kertas yang dilipat menjadi 4 dari amplop. Ia membuka dan merentangkan kertas itu di atas meja. Ada sebuah kalimat yang disusun dari kata-kata hasil cetakan yang ditempel menyilang di bagian tengah kertas. Kalimat itu berbunyi, "Does you value your life or reason to keep away from the moor?" Karena Anda menghargai hidup Anda atau alasan Anda untuk menjauhkan diri dari tegalan. Kata tegalan hanya ditulis dengan tinta. Sekarang, kata Sir Henry Baskerville, mungkin Anda akan mengatakan padaku, Mr. Holmes, apa arti kata ini? Dan siapa yang begitu tertarik dengan urusan-urusanku? Apa pendapatmu, Dr. Mortimer? Anda harus mengatakan bahwa tidak ada hal supernatural dalam peristiwa ini, bagaimanapun juga. Tidak, Tuan. Tetapi sangat mungkin sekali ini berasal dari seseorang yang yakin bahwa bisnis ini adalah supernatural. Bisnis apa? Tanya Sir Henry tajam. Nampak bagiku bahwa kalian semua mengetahui banyak hal daripada urusanku sendiri.
Anda akan berbagi pengetahuan kami sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, Sir Henry. Aku berjanji padamu itu, kata Sherlock Holmes. Kami akan membatasi diri bertemu Anda dengan izin Anda tentunya. Demi dokumen yang sangat menarik ini yang telah dikumpulkan bersama dan dikirimkan kemarin malam, apakah kamu memiliki koran Times hari kemarin, Watson? Ada di sini, di sudut ruangan. Aku mungkin merepotkanmu dengan koran itu, Watson. Tolong buka halaman bagian dalam dengan artikel-artikel utama. Ia melirik cepat ke halaman koran. Matanya berjalan naik dan turun kolom. Artikel dengan huruf besar ini mengenai perdagangan bebas. Izinkan aku memberi Anda sari artikel ini. Anda mungkin dibujuk untuk membayangkan bahwa perdagangan khusus Anda atau industri milik Anda akan didorong oleh tarif pelindung. Ketika bisa dipastikan bahwa undang-undang tersebut harus dalam jangka panjang sehingga menjauhkan kekayaan Anda dari negara, mengurangi nilai impor kita, dan menurunkan kondisi umum kehidupan di negara ini. Apa pendapatmu, Watson? Teriak Holmes dengan gembira. Kami menggosokkan kedua tangannya dengan puas. Tidakkah kamu pikir ini sebuah sentimen yang mengagumkan? Dr. Mortimer memandang Holmes dengan ketertarikan profesional dan Sir Henry Baskerville mengalihkan pandangannya padaku. Aku tidak tahu banyak tentang tarif dan berbagai hal semacamnya, kata Sir Henry. Tetapi nampak bagiku kita sedikit keluar dari jejak sepanjang menyangkut catatan ini. Sebaliknya, aku pikir kita sedang berada di atas jejak, Sir Henry. Watson ini tahu banyak tentang metode-metodeku daripada Anda. Tetapi aku pikir Watson tidak cukup memahami pentingnya kalimat ini. Tidak, aku akui bahwa aku tidak melihat adanya koneksi. Belum, sahabat Watson. Ada sebuah koneksi yang sangat dekat yang harus disarikan satu sama lainnya. You, your, life, reason, value, keep away, and from the. Tidakkah Anda sekarang melihat dari mana kata-kata ini diambil? Astaga, Anda benar. Baiklah, jika itu tidak cerdas, teriak Sir Henry. Jika masih ada keraguan, ini bisa diselesaikan dengan fakta bahwa keep away and from the dipotong dari satu bagian. Baiklah, sekarang jadi benar begitu. Sungguh, Mr. Holmes, ini melebihi segala hal yang telah aku bayangkan, kata Dr. Mortimer sambil melihat temanku yang dengan takjub. Aku bisa memahami setiap orang mengatakan bahwa kata-kata itu diambil dari sebuah koran. Tetapi Anda harus menyebutkan koran yang mana dan menambahkan bahwa kata-kata itu berasal dari artikel utama. Sungguh, ini merupakan hal yang sangat mengagumkan yang pernah aku ketahui. Bagaimana Anda melakukannya? Aku rasa, dokter, Anda bisa menceritakan padaku mengenai tulang tengkorak Negro dan tulang tengkorak Eskimo? Pasti. Tetapi bagaimana? Karena ini adalah hobi khususku. Perbedaannya jelas, yaitu pada puncak supraorbital, sudut wajah, kurva maksila, tetapi ini hobi khususku juga, dan perbedaannya sama-sama jelas. Ada banyak perbedaan menurut mataku antara artikel di koran Times yang dicetak dengan kualitas bagus dan bertimbal dan artikel dari koran-koran lain yang dicetak dengan kualitas buruk. Seperti halnya perbedaan antara tulang tengkorak Negro Anda dan tulang tengkorak Eskimo Anda. Pendeteksian jenis-jenis cetakan adalah salah satu cabang paling mendasar ilmu pengetahuan bagi seorang ahli khusus dalam kejahatan. Walau aku akui, ketika aku masih muda, aku pernah bingung membedakan hasil cetakan antara koran The Leeds Mercury dengan The Western Morning News. Tetapi seorang pemimpin The Times sangat khas dan kata-kata ini tidak mungkin diambil dari koran-koran lainnya.
Karena ini dilakukan kemarin, kemungkinan yang kuat adalah bahwa kita harus menemukan kata-kata itu dalam edisi kemarin. Sejauh yang bisa aku ikuti, Mr. Holmes, kata Sir Henry Baskerville, seseorang memotong pesan ini dengan sebuah gunting. Gunting kuku, kata Holmes. Anda tidak bisa melihat bahwa kata-kata ini dipotong dengan menggunakan gunting berbilah pendek, karena jika menggunakan pisau cutter, membuat dua potongan saling menjauh. Jika demikian, seseorang memotong pesan ini dengan gunting berbilah pendek, menyingkapnya dengan pasta permen karet, kata Holmes, dengan permen karet di atas kertas. Tetapi aku ingin tahu mengapa kata more, tegalan, harus ditulis tangan. Karena ia tidak dapat menemukan kata itu dalam cetakan koran. Kata-kata lainnya semuanya simple dan bisa ditemukan di semua edisi, tetapi more adalah kata yang kurang umum. Mengapa? Tentu, itu akan menjelaskan semuanya. Apakah Anda membaca hal lainnya di pesan ini, Mr. Holmes? Ada satu atau dua indikasi, namun rasa sakit telah diterima untuk menyingkirkan semua petunjuk. Anda lihat, alamatnya dicetak dengan huruf-huruf kasar. Tetapi The Times adalah sebuah koran yang jarang ditemukan pada setiap orang, kecuali mereka yang berpendidikan tinggi. Bisa jadi kata-kata alamat itu ditulis oleh orang berpendidikan yang ingin dianggap sebagai orang tidak berpendidikan, dan usahanya untuk menyembunyikan tulisan tangannya sendiri menunjukkan bahwa tulisan itu mungkin Anda kenal. Lagi, Anda akan mengamati bahwa kata-kata ini tidak dilekatkan dalam garis lurus, tetapi beberapa kata lebih tinggi daripada kata-kata lainnya. Kata live, misalnya, keluar dari tempat yang tepat. Hal ini mungkin menunjukkan kecerobohan, atau ini menunjukkan agitasi dan keterburuan. Secara keseluruhan, aku cenderung pada pandangan kedua, bahwa ini adalah agitasi karena hal yang jelas penting dan tidak mungkin seorang penulis surat seperti ini akan ceroboh. Jika ia terburu-buru, itu akan membuat suatu pertanyaan penting, mengapa ia harus terburu-buru? Karena setiap surat yang dikirim pagi sekali akan sampai di Sir Henry sebelum ia akan meninggalkan hotel. Apakah penulis surat ini takut dengan gangguan, dan dari siapa? Sekarang kita memasuki wilayah dugaan-dugaan, kata Dr. Mortimer. Katakanlah lebih tepatnya, memasuki wilayah di mana kita menyeimbangkan kemungkinan dan memilih yang paling mungkin. Ini adalah penggunaan imajinasi secara ilmiah, tetapi kita selalu memiliki sejumlah landasan material. Dengannya, kita memulai spekulasi kita. Sekarang, Anda akan menamakannya dugaan atau tebakan, tidak diragukan lagi, tetapi aku hampir yakin bahwa alamat ini ditulis di sebuah hotel. Bagaimana Anda bisa mengatakan begitu? Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa penulis mengalami kesulitan menggunakan pen dan tinta. Pen telah menyembur 2 kali dalam satu kata, dan pen mengering 3 kali saat digunakan menulis alamat. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit tinta dalam botol. Sekarang kita menulis menggunakan pen dan tinta pribadi. Hal itu akan jarang terjadi. Dan kombinasi pen dan tinta yang digunakan ini cukup langka ditemukan. Tetapi Anda tahu, pen hotel dan tinta hotel sangat jarang untuk ditemukan. Ya, aku mempunyai sedikit keraguan untuk mengatakan bahwa kita bisa memeriksa keranjang kertas sampah di beberapa hotel sekitar Charing Cross sampai kita menemukan sisa-sisa koran Times yang dimutilasi, sehingga kita bisa mengetahui orang yang mengirim pesan tunggal ini. Walah, apa ini? Holmes dengan hati-hati memeriksa kertas folio. Di atas kata-kata itu ditempelkan. Ia memegang kertas itu hanya 1 atau 2 inci dari matanya. Ya, tidak apa-apa, kata Holmes sambil melemparkan kertas itu ke bawah. Ini hanya setengah lembar kertas kosong, bahkan tanpa tanda air di atasnya.
Aku kira kita telah menarik banyak kesimpulan dari surat mencurigakan ini, dan sekarang, Sir Henry, apakah ada suatu kejadian yang menarik perhatian Anda sejak Anda berada di London? Mengapa tidak, Mr. Holmes? Aku rasa tidak ada. Anda tidak melihat seseorang mengikuti atau mengawasi Anda? Aku nampaknya telah berjalan tepat memasuki sebuah novel yang tebal, kata Sir Henry. Mengapa seseorang harus mengikuti atau mengawasiku? Kita sedang menuju ke arah itu. Apakah tidak? Apakah Anda tidak punya hal lain untuk dilaporkan sebelum kita masuk ke masalah ini? Ya, itu bergantung pada apa yang menurut Anda layak dilaporkan. Aku pikir segala sesuatu yang keluar dari rutinitas kehidupan sehari-hari layak dilaporkan. Sir Henry tersenyum. Aku tidak tahu banyak tentang kehidupan Inggris, karena aku menghabiskan hampir seluruh waktuku di Amerika Serikat dan Kanada. Tetapi aku berharap bahwa kehilangan salah satu sepatu boot Anda bukanlah bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari di sini. Anda telah kehilangan salah satu boot Anda? Tuan yang terhormat, teriak Dr. Mortimer. Ini hanya soal salah meletakkan saja. Anda akan menemukannya ketika Anda kembali ke hotel. Apa gunanya mengganggu Mr. Holmes dengan hal-hal remeh seperti ini? Ya. Ia bertanya padaku mengenai segala sesuatu di luar rutinitas sehari-hariku. Tepat sekali, kata Holmes. Walaupun insiden ini nampaknya bodoh, Anda telah kehilangan salah satu boots Anda. Anda katakan begitu? Ya, bagaimanapun aku salah meletakkannya. Aku menaruh sepatu bootku di luar pintu tadi malam, dan hanya ada satu sepatu di pagi harinya. Aku tidak curiga dengan anak laki-laki yang membersihkannya. Hal yang paling aku sesali adalah sepatu itu baru aku beli tadi malam di Strand, dan aku belum pernah memakainya. Jika Anda belum pernah memakainya, mengapa Anda menaruhnya di luar untuk dibersihkan? Sepatu boot itu berwarna coklat dan belum pernah dipernis. Itulah mengapa aku menaruhnya di luar. Aku mengerti sekarang bahwa sejak Anda tiba di London kemarin, Anda pergi keluar sekali dan membeli sepasang sepatu boot. Aku suka berbelanja. Dr. Mortimer pergi berkeliling denganku, dan di antara barang-barang lainnya, aku membeli sepatu boot coklat ini. Aku membelinya seharga $6, dan salah satu boot dicuri sebelum aku memakainya. Boot itu nampaknya benda tidak berguna untuk dicuri, kata Sherlock Holmes. Aku sependapat dengan Dr. Mortimer bahwa sepatu boot itu tidak lama lagi akan ditemukan. Dan sekarang, gentlemen, kata Sir Henry dengan mantap, rasanya aku telah cukup berbicara mengenai hal-hal kecil yang aku ketahui. Sudah saatnya aku memenuhi janji Anda dan memberiku laporan lengkap mengenai apa yang kita semua inginkan. Permintaan Anda sangat wajar, kata Holmes. Dr. Mortimer, aku pikir Anda tidak bisa melakukannya dengan lebih baik daripada menceritakan kisah Anda seperti yang Anda ceritakan pada kami. Terdorong oleh ucapan Holmes, Dr. Mortimer mengeluarkan surat kabar dari sakunya dan menceritakan seluruh kisah seperti yang telah ia lakukan pagi sebelumnya. Sir Henry Baskerville mendengarkan dengan penuh perhatian dan sesekali mengungkap seruan-seruan keterkejutan. Aku nampaknya telah memasuki sebuah warisan balas dendam, kata Sir Henry Baskerville ketika narasi Dr. Mortimer berakhir. Tentu saja aku pernah mendengar tentang anjing hound sejak aku berada di persemaian. Ini adalah cerita keluarga mengenai hewan kesayangan. Walaupun aku tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya, tetapi mengenai kematian pamanku, semuanya terasa mendidih di kepalaku dan aku tidak memperoleh kejelasan tentang hal ini. Anda nampaknya belum memutuskan apakah ini kasus untuk polisi atau untuk pendeta. Justru itu. Dan sekarang ada masalah dengan surat untukku di hotel. Aku kira itu cocok dengan tempatnya.
Ini nampaknya menunjukkan bahwa seseorang tahu lebih banyak daripada yang kita ketahui mengenai apa yang terjadi di Tegalan, kata Dr. Mortimer. Dan juga, kata Holmes, seseorang bersikap ramah pada Anda karena ia telah memperingatkan Anda akan suatu bahaya. Atau mungkin ini keinginan mereka, sesuatu sesuai tujuan mereka untuk menakut-nakutiku agar aku pergi. Ya, bisa jadi begitu. Aku sangat berhutang budi pada Anda, Dr. Mortimer, karena telah memperkenalkanku pada suatu masalah yang menghadirkan beberapa alternatif menarik. Tetapi poin praktis yang kita miliki sekarang untuk diputuskan adalah, Sir Henry, apakah disarankan atau tidak Anda pergi ke Baskerville Hall? Kenapa aku tidak boleh pergi ke sana? Nampaknya itu berbahaya. Maksud Anda bahaya dari iblis keluarga ini atau bahaya dari manusia? Ya, itulah yang harus dicari tahu. Apapun itu, jawabanku sudah tetap. Tidak ada setan di neraka, Mr. Holmes, dan tidak ada orang di atas bumi ini yang bisa mencegahku pergi ke rumah orang-orangku sendiri. Dan Anda boleh menganggap bahwa itu adalah jawaban akhirku. Alis hitam Sir Henry menyatu dan wajahnya memerah saat ia bicara. Itu adalah bukti bahwa temperamen berapi-api Baskerville tidak punah pada diri keturunan terakhirnya. Sementara itu, kata Sir Henry, aku tidak memiliki waktu untuk memikirkan semua yang telah Anda ceritakan padaku. Ini adalah sebuah hal besar bagi seorang laki-laki untuk memahami dan memutuskan secepatnya. Aku ingin sendirian selama beberapa waktu untuk membuat suatu keputusan. Sekarang, lihat ini, Mr. Holmes. Sekarang pukul 11:30 dan aku ingin kembali ke hotelku. Misalkan Anda dan teman Anda, Dr. Watson, datang ke hotel, kita bisa makan siang bersama pada pukul 2. Aku bisa menceritakan pada Anda dengan lebih jelas bagaimana hal ini mengejutkanku. Apakah itu nyaman untukmu, Watson? Tentu. Kalau begitu Anda bisa mengharapkan kami. Apakah aku harus memanggilkan Anda taksi? Kata Holmes. Aku lebih suka jalan kaki karena urusan ini telah membuatku bingung. Dengan senang hati aku akan menemani Anda berjalan, kata Dr. Mortimer. Lalu kita bertemu lagi pada pukul 2. Selamat pagi. Kami mendengar langkah-langkah tamu kami menuruni tangga dan menutup pintu depan. Dalam sekejap, Holmes telah berubah dari pemimpi lesu menjadi anak laki-laki penuh semangat. Topi dan bootmu, Watson. Tepat. Kita jangan sampai kehilangan momentum. Holmes berlari masuk kamarnya dan dalam beberapa detik ia keluar dengan mengenakan mantel longgarnya. Kami bergegas bersama-sama menuruni tangga dan menyusuri jalan. Dr. Mortimer dan Baskerville masih terlihat kira-kira 200 meter di depan kami menuju jalan Oxford. Haruskah berlari dan menghentikan mereka? Jangan, Watson. Aku sangat senang kamu bersamaku. Teman-teman kita itu bijaksana karena pagi ini sungguh cerah dan cocok untuk jalan-jalan. Holmes mempercepat langkahnya sampai kami bisa mengurangi jarak dengan teman-teman kami sampai setengahnya. Lalu masih menjaga jarak sekitar 100 yard. Kami mengikuti mereka memasuki jalan Oxford dan kemudian ke jalan Regent. Sesekali teman-teman kami berhenti dan melihat jendela toko dan Holmes melakukan hal yang sama. Segera setelah itu, ia berteriak puas, dan dengan mengikuti tatapan matanya yang penuh rasa ingin tahu, aku melihat sebuah taksi kereta kuda dengan seorang laki-laki di dalamnya yang telah berhenti di seberang jalan dan kemudian secara perlahan berjalan lagi. Itulah orang kita, Watson. Ayo, kita akan melihatnya dengan jelas. Sekejap aku melihat jenggot hitam tebal dan sepasang mata tajam memandang kami melalui jendela samping kereta. Serta merta pintu kolong di bagian atas terbuka, seseorang berteriak pada kusir, dan kereta itu berjalan cepat sepanjang jalan Regent. Holmes mencari kereta kuda lainnya, tetapi tidak ada kereta kosong yang terlihat. Lalu ia berlari kencang mengejar kereta dengan penumpang mencurigakan itu. Di tengah arus lalu lintas, tetapi ia sudah tertinggal jauh dan kereta itu sudah tidak terlihat.
Selalu saja ada nasib jelek dan manajemen jelek, Watson. Jika kamu orang jujur, kamu akan mencatat kejadian ini melawan kesukaanku, kata Holmes. Sengit saat ia muncul dari keramaian lalu lintas dengan napas tersengal-sengal dan merasa sangat jengkel. Siapa orang itu? Aku tidak tahu. Seorang mata-mata? Ya, ini adalah bukti dari apa yang telah kita dengar, bahwa Henry Baskerville telah begitu dekat dibayang-bayangi oleh seseorang sejak ia berada di kota ini. Bagaimana bisa diketahui dengan cepat bahwa Northumberland Hotel adalah hotel yang dipilih oleh Henry? Jika mereka telah mengikutinya di hari pertama, aku yakin mereka juga akan mengikutinya di hari kedua. Kamu mungkin telah mengamati bahwa aku berjalan mendekati jendela sebanyak 2 kali saat Dr. Mortimer sedang membacakan kisahnya. Ya, aku ingat. Saat itu, aku sedang mencari orang-orang yang bergelandangan di jalan. Tetapi aku tidak melihat satupun. Kita sedang berurusan dengan seseorang yang pandai, Watson. Masalah ini memotong sangat dalam, dan walaupun aku belum memutuskan apakah ini agen berhati baik atau agen berhati dengki, aku selalu sadar akan kekuatan dan tujuan. Ketika teman-teman kita pergi, aku seketika mengikuti mereka dengan harapan bisa mengetahui orang-orang yang menguntit mereka. Si penguntit tadi rupanya pintar sekali. Ia tidak berjalan kaki, tetapi ia naik kereta kuda sehingga ia bisa menguntit di belakang atau di depan teman-teman kita. Dengan begitu, ia bisa dengan cepat meloloskan diri jika ketahuan. Metodenya ini memiliki keuntungan tambahan bahwa jika teman-teman kita tadi naik taksi, ia masih bisa mengikutinya. Namun, metode ini juga memiliki satu kekurangan yang sangat jelas. Metode ini membuatnya bergantung pada kusir kereta. Tepat sekali. Sayang sekali kita tidak menghafal nomor kereta tadi. Sahabatku Watson, karena aku orang yang kagok, kamu pasti tidak dengan serius membayangkan bahwa aku telah mengabaikan nomor kereta itu. Nomornya adalah 2704. Tetapi hal itu tidak berguna untuk kita saat ini. Kamu harusnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Saat mengamati kereta itu, aku seharusnya serta-merta berbalik dan berjalan ke arah lainnya. Aku seharusnya menyewa kereta kedua dan mengikuti kereta pertama dengan jarak yang cukup, atau aku lebih baik naik kereta langsung menuju Northumberland Hotel dan menunggu di sana. Ketika si penguntit mengikuti Baskerville kembali ke hotel, kita seharusnya memiliki kesempatan memainkan permainan si penguntit itu sendiri atas dirinya dan melihat kemana ia pergi. Karena lawan kita bisa memanfaatkan kecepatan dan energinya, maka kita kehilangan dia. Kami berjalan-jalan pelan di sepanjang jalan Regent selama percakapan ini, dan Dr. Mortimer dan Baskerville telah hilang dari pandangan kami. Tidak ada gunanya mengikuti mereka, kata Holmes. Si penguntit telah pergi dan tidak akan kembali. Kita harus melihat kartu-kartu apa selanjutnya yang kita miliki dan memainkan kartu-kartu itu dengan ketegasan. Apakah kamu melihat wajah orang-orang yang ada di dalam kereta tadi? Aku hanya melihat jenggotnya. Demikian juga aku. Namun, aku bisa memastikan bahwa jenggot itu kemungkinan palsu. Orang pandai tidak menggunakan jenggot untuk menyembunyikan jati dirinya. Masuk sini, Watson. Ia berbelok masuk ke dalam salah satu kantor kurir distrik di mana dengan hangat ia disapa oleh manajer kantor. Ah, Wilson. Aku lihat kamu belum melupakan kasus kecil di mana aku mendapatkan keberuntungan bisa membantumu. Tidak, Tuan. Sungguh aku tidak melupakannya. Anda menyelamatkan nama baik saya dan mungkin hidup saya. Sahabatku, kamu berlebihan. Aku ingat, Wilson, kamu memiliki pegawai bernama Cartwright yang menunjukkan sejumlah kemampuan selama investigasi. Ya, Tuan, ia masih bersama kami. Bisakah kamu memanggilnya untukku? Terima kasih, dan aku ingin menukar uang kertas 5 pound ini. Tidak lama kemudian muncul seorang anak laki-laki berwajah cerah berusia sekitar 14 tahun.
Ia memenuhi panggilan manajernya. Sekarang ia berdiri menatap Holmes dengan takzim. Aku ingin melihat buku Directory Hotel, kata Holmes. Terima kasih. Sekarang Courtrai adalah nama-nama 23 hotel di sini. Ada nama-nama 23 hotel di sini. Semuanya berada di lingkungan Charing Cross. Apakah kamu melihatnya? Ya, Tuan. Kamu akan mengunjungi setiap hotel ini secara bergantian. Ya, Tuan. Kamu akan memulai di setiap hotel dengan memberi portir bagian luar 1 siling. Ini 24 siling. Iya, Tuan. Kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu ingin melihat sampah kertas kemarin. Kamu akan mengatakan bahwa sebuah telegram penting telah salah terbawa dan bahwa kamu sedang mencarinya. Kamu paham? Iya, Tuan. Tetapi apa yang sebenarnya kamu cari adalah halaman tengah koran Times dengan lubang-lubang akibat digunting. Ini adalah salinan koran Times itu. Ini halamannya. Kamu bisa dengan mudah mengenalinya, bisa kan? Iya, Tuan. Di setiap hotel, portir bagian luar akan meminta bantuan portir ruangan, karena itu kamu harus memberi portir ruangan 1 siling. Ini 24 siling. Kemudian kamu akan mempelajari 20 kasus dari 23 kasus bahwa sampah hari sebelumnya telah dibakar atau dibuang. Di 3 kasus lainnya, kamu akan menemukan tumpukan kertas dan kamu akan mencari halaman koran Time ini di antara kertas-kertas itu. Kamu akan menghadapi banyak rintangan untuk menemukannya. Ini 10 siling jika kamu menghadapi masalah darurat. Aku ingin mendapatkan laporan darimu melalui telegram sebelum malam di Jalan Barker. Dan sekarang, Watson, hanya kita berdua yang akan mencari tahu identitas kusir kereta nomor 2704. Dan kemudian kita akan mampir di salah satu galeri lukisan di Jalan Bond dan mengisi waktu sampai saatnya kita harus berada di hotel. Oke. Selesai untuk hari ini.